kali ini aku akan buat camilan enak. Ini bisa dicobain di rumah, bikinnya juga gampang ya. Di sini aku siapkan 3 siung bawang putih. Ini kita ulek halus dahulu. Kalau misalkan malas ngulek bisa diparut ya, atau dicincang sehalus mungkin. Pokoknya ini bikinnya tuh super gampang, tapi rasanya tuh nanti enak. Setelah kita ulek halus seperti ini, kita bisa sisihkan dahulu sebentar ya. Nah, buat bahan lainnya, kemudian aku gunakan 1 potong wortel. Ini kita serut. Wortelnya ukuran kecil aja ya, jangan terlalu banyak. Tapi kalau misalkan bikin banyak, bisa ditambah semua bahannya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai kita parut, kita sisihkan dahulu sebentar ya. Kemudian aku gunakan buat batang daun bawang. Ini kita rajang halus untuk campuran supaya rasanya tuh lebih enak. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini bikinnya gampang dan bisa dicobain di rumah. Sudah selesai, kita sisihkan dahulu. Aku menggunakan 1 buah jagung yang sudah dipipil seperti ini karena jagung manis, jadi rasanya itu masih manis, bisa dipakai. Gunakan 1 butir jagung ya, 1 buah jagung yang dipipil atau diserut boleh. Kemudian aku pakai 100 gram daging ayam. Ini untuk campurannya. Kita potong-potong dulu seperti ini. Kemudian dicincang, bisa juga dihaluskan menggunakan food chopper. Ini pokoknya bikinnya tuh gampang banget. Setelah kita potong-potong, kemudian aku mau haluskan dengan food chopper. Kalau nggak punya bisa di blender atau bisa juga dicincang. Kita masukkan jagungnya juga. Wortelnya sengaja aku parut supaya ada rasa warna-warna merah bagus dari wortelnya nanti, dan juga ada rasa-rasa berinjal dari jagungnya, dari wortelnya. Kita haluskan. Setelah halus, ini udah siap kita gunakan. Di sini kita siapkan wadah agak besar. Kita masukkan wortelnya, daun bawangnya, kemudian kita masukkan ayam dan jagung yang sudah kita haluskan. Nggak halus banget sih ini aku bikinnya, biar ada rasa kenyal-kenyal gurihnya gitu. Kita aduk sampai rata. Dan juga wortelnya ini kita tambahkan bumbu yang sudah kita ulek tadi. Masukkan bawang putih yang sudah diulek. Kemudian kita aduk lagi sampai semuanya tercampur. Di sini kita bisa tambahkan bahan lainnya. Tambahkan lada, sekitar setengah sendok teh. Kemudian setengah sendok teh garam atau secukupnya garamnya ini. Kemudian setengah sendok teh kaldu bubuk atau secukupnya, boleh pakai kaldu jamur. Setengah sendok teh gula. Pokoknya ini bikinnya tuh super duper gampang. Kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Ini nanti rasanya tuh enak dan bisa dicobain di rumah. Ini kalau punya bisa pakai minyak wijen sekitar 1 sendok makan. Tapi kalau nggak ada, bisa pakai minyak sayur aja atau minyak goreng biasa yang kita gunakan itu boleh. Ini aku pakai minyak wijen sekitar 1 sendok makan. Opsional ini, pakai minyak goreng boleh. Kita aduk lagi. Pastikan bawang putih dan juga bumbu lainnya itu tercampur dengan baik. Setelah semuanya tercampur rata, aromanya tuh udah enak ya. Ada gerinjal-gerinjal tuh dari jagung dan dari bahan lainnya. Kita tambahkan 1 butir telur. Kita aduk lagi sampai tercampur rata.
Setelah tercampur rata semuanya seperti ini, di sini aku tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka ya. Kalau misalkan terlalu lembek, bisa ditambahkan lebih banyak lagi tepungnya. Kita aduk lagi sampai semuanya tercampur. Karena kelembaban telur itu, daging ayam itu berbeda-beda. Kalau misalkan masih terlalu lembek, tambahkan lagi sedikit tepung tapiokanya. Tapi kalau terlalu kering, bisa ditambah sedikit air. Kalau ini sih menurut aku sudah lepas. Tuh kayak gini, nggak terlalu lembek dan juga nggak terlalu kering. Pastikan semua bahannya ini tercampur dengan baik. Setelah tercampur rata semuanya, ini udah siap kita gunakan ya. Ini kita sisihkan dahulu sebentar. Kemudian kita siapkan nampan boleh. Kayak gini juga boleh ya, sarangan kayak gini, terus dikasih tatakan alas kertas roti atau apa gitu juga boleh, atau langsung diolesin minyak juga boleh. Ini aku mau olesin sedikit minyak. Ini kita olesin minyak sampai rata semuanya supaya nggak nempel. Tuh kayak gini, seperti ini caranya. Kita ambil adonan secukupnya, kita bentuk bulatan. Kayak bikin bakso kayak gitu. Besarnya seberapa sesuaikan selera ya. Kita taruh sini. Kita ambil lagi. Kita bentuk bulatan seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah kita isikan seperti ini, kita rapikan dengan garpu ya. Agak kita tekan-tekan, kita kumpulkan. Nih, jadinya tuh seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Jadi ada garis-garisnya. Sambil kita kumpulkan ke tengah. Kalau misalkan bikin banyak, tinggal tambahkan semua bahan-bahannya. Setelah kita gores-gores semuanya seperti ini, semuanya tadi jadi 1, 2, 3, 4, 5, jadi 10 ya. Dengan hasil yang besar-besar, kita kukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Pastikan ini air dalam panci udah mendidih ya. Kemudian kita kukus 20 menit atau sampai matang. Kita miringkan tutupnya seperti ini, agar uapnya itu turun ke samping. Gunakan api sedang aja. Setelah 20 menit udah matang, ini kita bisa angkat, kemudian kita sajikan. Bikinnya super duper gampang, tapi rasanya beneran enak banget ini. Seperti ini hasil akhirnya. Ini udah siap disajikan beserta sambal kacang. Kalau mau tahu cara bikin sambal kacang ini, bisa lihat video saya yang mirip somai itu ya. Ini adalah sambal kacang yang itu. Terus aku taruh kulkas dan bisa disajikan kapan aja misalkan butuh. Bikinnya itu gampang banget. Dan ini rasanya juga enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita potong seperti ini. Tuh bagian dalamnya tuh seperti ini ya. Ada gerinjel-gerinjelnya kayak urat kayak gitu. Jagung, wortel. Kemudian kita cuelin ke dalam sambal kacang sini, atau menggunakan saus sambal atau saus tomat juga boleh. Sesuaikan selera. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak banget. Ini bisa dicobain di rumah. Sambal kacangnya ini bisa ditambahkan jeruk limau. Kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku coba makan satu. Bismillah. Aku sih sering bikin, sering makan juga. Tapi ini aku cobain lagi. Bagian dalamnya tuh seperti ini. Kulitnya tuh lembut banget, enak banget, gurihnya ngepas, rasanya enaknya ngepas. Ini wajib banget dicobain di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat dumpling. Ini dari udang ya. Kalau misalkan nggak ada udang, bisa diganti sayuran lainnya.
terserah mau dipakein wortel atau rebung atau misalkan mau pakai sawi putih juga boleh ya. Ini aku punya 200 gram udang. Ini makanan Chinese food tapi bikinnya gampang ya, kita bisa bikin di rumah. Kemudian ini udangnya aku mau potong kecil-kecil aja biar matangnya itu lebih cepat, kayak gini matangnya. Sebelumnya udangnya harus sudah dikupas, ilangin kepalanya, buang kotorannya, belah punggungnya, kemudian dicuci bersih seperti ini ya. Tuh, punggungnya udah dibelah, kotorannya udah nggak ada, udah dicuci bersih. Kita potong kecil-kecil seperti ini. Nanti kalau misalkan sudah matang tuh rasanya keras-keras enak kayak gitu. Ini anak-anak suka, bisa buat bekal sekolah, atau misalkan kita mau bikin buat keluarga sendiri juga boleh. Kita sisihkan dulu. Pokoknya ini bikinnya tuh super duper gampang, tapi rasanya tuh enak dan bisa dicobain di rumah. Kemudian aku siapkan lagi beberapa ekor udang juga. Ini kita potong-potong dulu. Ini. Kemudian kita cincang halus. Setelah kita cincang halus seperti ini, kita jadikan satu dengan udang yang sudah kita potong tadi. Dan aku pakai 2 daun bawang yang udah kita cuci bersih ya. Kita rajang halus aja, ini untuk rasa lebih enak. Kalau misalkan bikin banyak, udangnya ini bisa ditambahkan dan bahan lainnya bisa ditambahkan ya. Kita jadikan satu dengan udangnya tadi. Kemudian aku juga akan gunakan sepotong wortel. Ini untuk sayurannya supaya rasanya nanti lebih keras-keras dan ada warna sedikit merah-merahnya kayak gitu. Kita serut aja, manjang-manjang seperti itu tipis. Atau kalau misalkan nggak mau diserut, bisa dipotong dadu kecil-kecil kayak gitu ya. Potong per api kemudian dicop-cop. Udah selesai kita parut, kita campurkan ke dalam udangnya tadi. Kemudian gunakan 1 siung bawang putih yang ukurannya agak besar ya. Aku pakai 1 siung aja. Ini juga kita parut. Kalau misalkan mau marut bisa dicincang juga atau diulek, atau menggunakan bubuk bawang putih 1 sendok teh juga boleh. Ini udah selesai. Kita campurkan ke dalam udangnya juga. Di sini kita tambahkan sepucuk sendok teh garam, nggak terlalu banyak. Kemudian setengah sendok teh lada, setengah sendok teh gula, setengah sendok teh kaldu bubuk. Pokoknya kira-kira aja garamnya tadi, sesuaikan selera ya. Karena aku mau pakai 1 sendok makan kecap asin. Kalau misalkan nggak udah kecap asin bisa pakai garam aja udah cukup. Kemudian aku tambahkan 1 sendok makan minyak wijen. Kalau misalkan nggak ada minyak wijen, bisa pakai minyak goreng biasa. Ini aku tambahkan 1 sendok teh minyak goreng. Ini kita aduk sampai semuanya tercampur antara wortel, daun bawang, bawang putih, dan bumbu lainnya. Ini setelah tercampur rata semua bumbu-bumbunya ini, aku akan tambahkan 1 sendok teh tepung maizena. Sudah tercampur rata semuanya. Ini kita sisihkan sebentar. Kemudian dalam wadah bersih masukkan 5 sendok makan tepung terigu serbaguna atau terigu protein sedang. Ini untuk membuat kulitnya. 5 sendok makan itu kurang lebih 70 gram ya. Kemudian kita tambahkan 3 sendok makan tepung kentang. Kalau misalkan nggak punya tepung kentang, ini bisa diganti dengan tepung tapioka. Kurang lebih 35 gram tepungnya kentang ini. Atau kalau menggunakan tepung tapioka sekitar 35 gram juga. Kita tambahkan sedikit garam untuk rasanya, sekitar 1/4 sampai setengah sendok teh. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Aku akan tambahkan 1 sendok makan minyak. Kita aduk ya.
Kemudian kita rebus air, rebus 100 ml air sampai benar-benar mendidih. Setelah mendidih, ini airnya kita masukkan ke dalam tepung pas benar-benar panas ini ya. Aku masukkan semuanya. Kemudian kita aduk. Kita tekan-tekan seperti ini. Ini kita diamkan dulu sekitar 10 menit. Biar nggak kering, kita masukkan ke dalam plastik ya. Kita diamkan dulu 10 menit sampai nggak begitu panas banget. Setelah sekitar 10 menit, ini kita buka lagi. Haluskan ya, biar jadinya itu nanti itu enak, empuk, dan nggak keras kulitnya. Kemudian kita bulat panjangkan. Kemudian kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Ukuran kecil-kecil aja seperti ini, karena aku mau bikinnya kecil-kecil ya. 12-13. Kemudian kita taruh lagi dalam wadah. Kalau misalkan mau bikin lebih kecil lagi, boleh ya. Ini kita taruh wadah itu supaya nggak kering. Kita ambil satu persatu aja. Yang lain kita tutup seperti ini supaya enggak kering. Kita ambil satu, kita tipiskan seperti ini. Kemudian kita tambahkan isiannya tadi yang sudah kita bikin. Tambahkan secukupnya. Kemudian kita tekuk seperti ini. Kemudian masih sisa sedikit seperti ini, kita terangkupkan ya. Terangkupkan seperti ini. Tuh. Tuh kayak gini bikinnya. Bikinnya tuh super duper gampang dan ini bisa dicobain di rumah. Kita ambil satu potong lagi, tipiskan. Tipis bulat. Ini bisa menggunakan gelas atau botol. Kalau misalkan nggak punya alat ini. Kita tambahkan secukupnya, 1 sendok aku gunakan. Kemudian kita terangkupkan bagian pinggirnya ini begini. Dan bagian ujungnya ini kita tarik ke sini. Kalau misalkan bentuknya jelek, ini kita bisa gunting ya. Misalkan kelebihan kayak gini, ini kita bisa gunting bagian sininya. Tuh. Jadinya bagus kan? Jadinya kayak gini. Seperti ini setelah selesai semuanya, ngepas banget. Bahannya juga habis, kulitnya juga habis. Tuh, udah habis bersih semuanya, ngepas ya. Bahannya sama bahan sama isiannya. Kemudian ini kita kukus selama 10 menit. Supaya nggak nempel, kita kasih alas kertas roti pada ininya ya, tuh sarangannya yang buat kita ngukus. Kemudian kita olesin sedikit minyak, kita taruh sini satu persatu, jaga jarak supaya nggak nempel. Kita kukus 10 menit atau sampai matang. Pastikan air dalam panci sudah mendidih ya. Kemudian kita tutup, kita miringkan supaya uapnya ini jatuh ke samping. Setelah sekitar 10 menit, aromanya tuh udah enak banget dan juga udah matang seperti itu. Kita bisa matikan apinya, kemudian kita siap sajikan. Seperti ini hasil akhirnya, ini udah siap disajikan. Bikinnya tuh super duper gampang, rasanya juga enak. Kita kalau misalkan males bikin kulitnya, bisa beli di pasar ya, banyak. Tapi kalau bikin sendiri itu lebih enak, lebih sehat. Jadi kita bisa tambahkan garamnya itu seberapa atau secukupnya kayak gitu. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini aku akan tambahkan kecap asin di sini. Kalau misalkan kurang asin atau rasanya itu agak kurang, bisa makan dengan kecap asin ini.
Udah siap disajikan. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Aku coba makan satu. Bismillah. Aku sih sering bikin, sering makan juga. Tapi ini aku cobain lagi. Bagian dalamnya tuh seperti ini. Kulitnya tuh lembut banget, enak banget, gurihnya ngepas, rasanya enaknya ngepas. Ini wajib banget dicobain di rumah. Dijamin pokoknya sekali coba itu bikin ketagihan tuh dalamnya seperti ini ya, udah matang semuanya. Dan rasanya tuh keras-keras dari udang dan juga wortelnya itu enak banget. Ini pokoknya wajib banget dicobain di rumah. Aku tambahkan kecap asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat makanan enak. Ini bisa untuk camilan atau bisa juga untuk lauk makan ya. Di sini aku punya 3 siung bawang putih. Ini kita parut dulu. Kalau misalkan nggak mau diparut bisa diulek atau bisa juga dicincang halus. Tapi aku mau parut. Setelah selesai, ini kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini aku punya setengah butir labu siam, tapi aku gunakan separuh aja, ini sekitar 50 gram ya. Kita parut juga. Labu siam itu ukuran sedang, kemudian dibelah 2. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai, ini kita peras, kita buang airnya supaya nggak terlalu berair. Siap kita gunakan. Kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini aku gunakan 2 batang daun bawang. Ini kita rajang halus. Ini bisa untuk camilan atau untuk jualan juga bisa. Kita sisihkan dahulu. Aku gunakan 300 gram daging ayam, ini kita cincang. Karena aku pengen itu ada rasa gerinjel-gerinjel dari daging ayamnya, jadi cukup aku cincang. Kalau misalkan suka halus, boleh menggunakan food chopper atau beli yang sudah jadi gilingan dari pasar juga boleh ya. Aku gunakan 300 gram aja. Setelah agak halus seperti ini, setelah agak halus ya, atau udah halus, ini udah kita siap gunakan. Kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita tambahkan di sini labunya tadi, bawang putih, daun bawang, 2 sendok makan kecap asin, aku tambahkan setengah sendok teh lada. Kemudian sekitar setengah sendok teh gula, setengah sampai 1 sendok teh gulanya ya. Kemudian 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Aku akan tambahkan minyak sekitar 1 sendok makan. Ini bisa pakai minyak goreng biasa. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Ini aku tambahkan 1 butir putih telur. Kita aduk lagi sampai semuanya tercampur. Setelah telurnya tercampur dengan bahan lainnya, kita tambahkan 50 ml air es atau kurang lebih 5 sendok makan. Ini masih ada perongkolan-perongkolan esnya itu ya. Kita aduk. Setelah tercampur rata air esnya dengan bahan lainnya ini, aku akan tambahkan 6 sendok makan tepung tapioka, 6 sendok makan penuh atau kurang lebih 100 gram.
Kemudian ini aku tambahkan lagi 1 sendok makan tepung terigu protein sedang. Kita aduk sampai rata. Pokoknya pastikan ini adonannya itu nggak terlalu lembek atau terlalu kental. Kalau misalkan terlalu kental bisa ditambahkan sedikit air. Tapi kalau terlalu lembek bisa ditambahkan lagi tepungnya. Ini kita aduk sampai rata. Setelah dirasa cukup kekentalannya seperti ini udah siap kita gunakan. Kemudian aku gunakan cetakan seperti ini, kita olesin dengan sedikit minyak. Kalau misalkan nggak punya cetakan seperti ini, bisa langsung dicetak menggunakan sendok dan langsung dikukus di atas panci kukusan ya. Tapi sebelumnya juga panci kukusannya itu sarangannya dikasih minyak dahulu supaya nggak nempel dan mudah waktu melepasnya. Itu ditakar menggunakan sendok bulat-bulat kayak gitu, kayak dibentuk bakso. Kemudian dikukus sekitar 20 menit. Setelah kita olesin minyak semuanya, kita tuangnya ini ke sini. Kita isi secukupnya aja. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini bisa untuk jualan atau camilan sendiri. Setelah kita isi semuanya seperti ini, bagian atasnya kita kasih wortel parutan ya. Kemudian kita kukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Kita kukus selama 20 menit. Sambil nunggu ini matang, kita buat sausnya ya. Kita bikin sambelnya. Untuk sambelnya di sini aku gunakan cabai rawitnya 1. Kalau misalkan suka pedas bisa ditambah. Cabai merah besarnya 2. Ini aku akan potong supaya pas digoreng itu nggak meletus ya. Kemudian aku gunakan bawang putihnya itu 2 siung aja. Bawang merahnya 5 butir. Kita potong-potong supaya gorengnya itu cepat matang dan mudah. 3 siung bawang putih, aku tambahkan 1 lagi biar rasanya lebih enak. Kemudian aku akan gunakan 2 genggam kacang tanah. Kita goreng kacangnya sampai matang ya, sampai agak kecoklatan. Setelah agak kecoklatan, ini kita angkat, kita sisihkan dahulu. Kemudian kita goreng cabai, bawang merah dan juga bawang putihnya. Kita goreng sampai matang juga cabainya. Setelah matang kita angkat dan kita haluskan. Kita campur dengan kacang ini. Aku akan menggunakan food chopper, bisa juga menggunakan ulekan kalau misalkan nggak punya food chopper ya. Kemudian kita tambahkan sekitar 1,5 sendok teh garam atau secukupnya garamnya ini. Kemudian 1 sendok teh gula. Kemudian tambahkan gula merah sedikit aja. Tambahkan 5 sendok makan asam jawa, air asam jawa ya. Dan sekitar 100 ml air. Kemudian kita haluskan. Sudah siap kita gunakan. Setelah kita haluskan seperti ini, kita tuang ke dalam minyak yang bekas buat goreng cabai tadi. Kita masak sampai mengental. Ini kita aduk terus ya, supaya nggak ada yang hangus di bawahnya. Ini kalau misalkan kurang yakin, kurang apa ya bumbunya, bisa kita cicipin sedikit. Jadi kurang apa bisa kita tambahkan pas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan kurang garam, kurang gula bisa ditambah. Setelah dirasa enak, kita matikan apinya. Siap untuk disajikan. Setelah sekitar 20 menit, sudah kira-kira matang. Matikan apinya, kemudian kita lepas dari cetakan. Ini udah siap disajikan. Semuanya tadi jadi 15 biji dengan agak besar-besar seperti ini ya. Terus sama sambelnya. Ini bisa langsung dicampur atau cara makannya itu dicolin. Bikinnya gampang, rasanya enak, bisa dicobain di rumah. Ini mirip somai, tapi rasanya tuh kenyal-kenyal gurih dari daging ayamnya yang nggak halus banget tadi. Ini wajib banget dicobain. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini dalam piring aku mau tambahkan sambelnya secukupnya ya.
Pokoknya sesuaikan selera aja, sambelnya ini mau seberapa banyak. Kemudian di atasnya kita tambahkan yang sudah kita buat tadi. Seperti ini, kemudian kita siap sajikan. Ini bikinnya gampang banget, rasanya enak, bisa dicobain di rumah. Selamat mencoba. Ini bisa juga untuk jualan. Bismillahirrahmanirrahim, ini kita buka satu ya. Ini rasanya kenyal, enak banget tuh, dalamnya kayak gini. Dalamnya seperti ini kayak bakso, tapi kayak juga kayak somai. Kita olesin sampai rata. Ini kalau misalkan punya jeruk limau bisa tambahkan jeruk limau. Kemudian kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Rasanya tuh lembut, enak. Dari labunya tadi dan juga daging ayamnya yang nggak begitu halus tadi, rasanya ada grenjel-grenjel kayak gitu. Pokoknya ini wajib banget dicobain di rumah ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membuat dimsum ayam. Sebelum kita buat kulitnya, ini kita siapkan dulu isiannya ya. Di sini aku punya 2 siung bawang putih. Ini aku akan parut aja supaya hasilnya itu lebih lembut. Kalau misalkan bikin banyak, bahan-bahannya ini bisa ditambahkan. Setelah selesai, kita sisihkan dahulu bawang putihnya. Di sini aku juga akan gunakan wortel. Sepotong aja, ini untuk isian. Kita serut juga biar matangnya itu cepat. Kita sisihkan dahulu. Bawang putihnya kita taruh sebelahnya sini. Kita siapkan 3 daun bawang. Ini kita rajang halus saja. Kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini aku siapkan daging ayam sekitar 200 gram. Kalau misalkan bikinnya banyak, ini bisa ditambah daging ayamnya. Belum kita cincang halus, kita potong-potong dulu. Bisa menggunakan food chopper atau beli daging ayam yang sudah digiling dari pasar 200 gram aja. Ini aku pilih bagian paha. Bisa pakai bagian dada ya. Ini kita cincang halus. Sudah kita cincang semuanya seperti ini. Ini kita siapkan wadah bersih. Kita taruh ke dalam wadah. Kemudian kita di sini tambahkan wortelnya yang sudah kita parut, bawang putih, daun bawang. Pokoknya ini bikinnya tuh gampang banget ya, tapi rasanya tuh beneran enak. Pastikan bawang putih dan bahan lainnya itu semuanya tercampur rata. Di sini kita bisa tambahkan bumbunya sekitar setengah sendok teh lada, setengah sendok teh kaldu bubuk. Aku pakai kaldu ayam. 1 sendok teh saus tiram, sekitar 2 sendok makan kecap asin. Kita aduk dulu sampai tercampur rata semuanya. Setengah sendok teh gula. Kita aduk lagi. Setelah tercampur rata semuanya seperti ini, tambahkan 1 sendok makan tepung maizena atau tepung jagung. Ini opsional, boleh pakai boleh enggak. Tambahkan sekitar 1 sendok makan minyak wijen. Kalau nggak ada, boleh nggak pakai minyak goreng biasa bisa. Kita aduk sampai tercampur rata.
Kalau nggak punya kecap asin, bisa menggunakan garam aja, sekitar setengah sampai 1 sendok teh atau secukupnya. Setelah kita aduk rata semuanya tercampur seperti ini, kita sisihkan dahulu. Kita buat kulitnya ya. Untuk kulitnya di sini aku siapkan 150 gram tepung terigu protein sedang atau kurang lebih 10 sendok makan. Takaran sendok makan saya seperti ini, atau lebih tepatnya itu ditimbang. Dan 30 gram tepung tapioka. 30 gram itu kurang lebih 2 sendok makan. Kita aduk sampai tercampur. Di sini kita tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok makan minyak. Kita aduk lagi. Kita tambahkan sekitar 135 air panas, 135 ml air panas ya. Ini airnya benar-benar mendidih. Kalau misalkan kurang, nanti bisa ditambah. Kira-kira aja, karena kelembapan tepung itu berbeda-beda. Kita masukkan semuanya. Ini kita bisa ulenin. Aku rasa sih kelembapannya udah ngepas ya, tapi kalau misalkan dirasa kurang, bisa ditambahkan sedikit air panas lagi, sekitar 1 sampai 2 sendok makan. Tuh, udah ngepas banget kelembapannya tuh. Ini kita kucel-kucel seperti ini ya, biar tercampur rata dan halus hasilnya tuh. Kita ulenin seperti ini sekitar 7 sampai 10 menit. Kita bikin bulat panjang seperti ini. Kemudian kita potong-potong. Kita potong kecil-kecil aja. Kemudian kita bulatkan lagi, terus gini-gini aja ya, kita bulatinya. Setelah kita bulatkan semuanya seperti ini, jadinya tuh 25 biji. Ini kita tutup dengan plastik wrap atau handuk bersih supaya nggak kering ya. Kemudian kita taburin bagian sininya itu dengan sedikit tepung maizena. Kita ambil 1 adonan, kemudian kita tipiskan setipis mungkin. Tuh, ketipisannya tuh seperti ini, tipis banget. Kita kumpulkan dahulu, taruh sini supaya nggak kering, atau bisa langsung kita kasih isian ya. Caranya sama. Ini pokoknya cara paling gampang banget bikin kulit dimsum yang enak, dimsum yang enak ya, tanpa cetakan. Seperti ini setelah jadi semuanya ya, hasilnya tuh beneran tipis banget. Dan ini nanti kalau dibikin dimsum itu rasanya lembut, enak kayak gitu. Ini bisa dicobain di rumah ya, tanpa proofing, tanpa cetakan. Kita bisa bikin seperti ini dan tidak ada bahan yang terbuang. Aku siapkan air di sini supaya nggak kering. Ini kita bisa tutup karena biasanya itu kalau kena udara mudah kering ya. Kita ambil 1 adonan, kita tambahkan isian di sini sekitar 1 sendok makan atau secukupnya isiannya. Ininya bisa kita tambahin air untuk merekatkan. Kita rekatkan ke sini seperti ini. Kita tekuk ke sini, tekuk ke sini. Pokoknya sesuaikan selera aja mau ngelipatnya itu seperti apa ya. Kemudian yang ini juga ke sini. Pokoknya sesuaikan selera aja mau seperti apa.
Tuh hasilnya kayak gini. Kita ambil lagi satu kulit, kita tambahkan 1 sendok makan isian di sini. Kalau misalkan bikinnya kecil-kecil ya setengah sendok makan atau 1 sendok teh juga boleh ya. Kita lekatkan dengan air bagian pinggir-pinggirnya ini. Kemudian kita tekuk bagian sininya ini begini. Juga seperti ini. Setelah kita isi semuanya seperti ini kita bisa kukus ataupun kita goreng ya, terserah selera. Ini separuh aku mau kukus, separuh aku mau goreng. Ini aku akan kukus ya. Di sini aku siapkan seperti itu, ada bisa juga menggunakan piring seadanya apa di rumah itu yang gunakan. Aku kasih alas kertas roti supaya nggak nempel. Kemudian aku kasih sedikit olesan minyak supaya nggak lengket ya. Olesin sampai merata. Air dalam panci harus sudah mendidih ya. Ini kita kukus selama 10-15 menit atau sampai matang. Kita miringin biar uapnya itu nggak jatuh ke adonan. Gunakan api sedang aja. Setelah sekitar 10-15 menit ya. Seperti ini hasil akhirnya. Ini udah siap kita sajikan beserta sausnya. Untuk sausnya ini aku menggunakan saus Thailand, saus sambal Thailand yang asam manis itu ya. Terus ditambahkan dengan sedikit saus tomat dan saus sambal. Aku menggunakan saus sambalnya ini dan saus tomatnya ini. Udah bisa dinikmati. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita coba satu. Kita cobain ke sausnya ini seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak banget. Kulitnya itu lembut banget, nggak keras sama sekali kayak yang di restoran-restoran itu. Dan ayamnya itu juga udah mateng sampai dalam. Rasanya tuh enak, lembut, juicy. Pokoknya ini wajib banget dicobain di rumah ya. Aku akan habisin makannya. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Beneran kulitnya ini tipis, empuk, lembut kayak gitu. Ini pokoknya wajib banget dicobain. Bismillahirrahmanirrahim.